saya Naila Putri dan rekan saya Aulia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izal Fadil Rahman dan rekan saya. Nama saya Egy Febriansyah dan rekan saya. Rekan saya Nazul Mutia dan rekan saya. Saya Kila Aziz Sabila Junianto dan kita akan Observasi Kampung Gabus. Di kesempatan kali ini kita akan meneliti Kampung Gabus dan apa saja yang ada di sana. Melewati 3 hari 3 kesempatan yang cukup menegangkan di sana, kita dapat menelaah informasi yang mencukupi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Pak Pandi Bewok ya Pak. Iya, Iya nih Pak, Pandi pengen nanya-nanya nih Pak soal gabus. Asal muasal gabus ini dari mana sih Pak? Kalau masalah asal muasal gabus, dulu kan ini kampung gabus ini hutan. Hutan. Ini hutan. Karena banyak orang pada sering dapat ikan gabus kalau lagi pada ngobak, tahu ngobak? Iya tahu. Pada nimba itu di rawa, ikan gabus. di rawa ya. Itu dulu gabus gede-gede. Nah, makanya ini mungkin bisa jadi kampung ini dinamain kampung gabus itu karena dulunya hutan itu. Banyak ikan gabus. Banyak ikan gabus itu. Terus simbol-simbol golok, terus Ya. juga yang monumen itu apa tuh? Ya, itu kan lambang-lambang kota Bekasi. Oh, Pak. Ada golok, ada bambu, kan gitu. Bapak punya ini ya? Apa ini? Padepokan? Ya, namanya? Padepokan. Padepokan Silat. Udah berdiri dari tahun berapa tuh kira-kira? Kalau ngajar mau udah hampir kemarin udah ada 5 tahun lah kali udah. Yang punya Bapak sendiri? Iya. Sendiri ya, Bapak? Di daerah mana? Gabus, Desa Srijaya. Sriwijaya. Nama padepokannya Satria Panolong. Pak Satria apa? Iya, nama padepokannya, jurusnya namanya Cikaret. Realizer saya itu. Iya. Terus katanya ada yang bilang Gabus itu kampung hitamnya Bekasi. Kok disebut gitu? Emang kenapa? Ya mungkin dulu ya nama zaman dulu kan banyak istilah kata premanisme. Kampung Gabus memang dulu ada. Tapi kan sekarang udah kemajuan zaman, udah banyaknya pesantren, terus banyaknya para habaib, ustadz. Ya sekarang mungkin dari keterpurukan bisa menjadi sekarang ya dibilang Gabus ini udah termasuk kota santri lah gitu. Banyaknya habaib di kampung Gabus ini gitu. Tapi masih cocok gak sih kata-kata kampung hitam buat sekarang? Gabus itu kampung Kalau hitam. buat sekarang kayaknya udah kurang tapi sedap. dulu ya? Iya, Dulu. kalau dulu kali iya, tapi kalau sekarang kan Gabus udah pesat gitu. Sekarang kemajuan di Gabus ini udah luar biasa. Dulu orang mana-mana takut buat nyaba ke Gabus. Tapi sekarang malah pada seneng. Lihat aja jalan di jalan raya sekarang, karena padatnya penduduk dari mana-mana itu udah banyak yang pada punya rumah di Gabus gitu, di perumahan-perumahan. Itulah kemajuannya. Artinya di kampung Gabus itu berarti orangnya enak gitu. Udah nggak ada lagi premanisme di kampung ini kan gitu. Kalau Gabus ini kampungnya dari berapa lama ya? Kalau kampung mau dari zaman nenek moyang itu udah ada kan gitu. Udah ada. Daerah Gabusnya dari mana sampai mana? Gabus dari Kecamatannya? ujung
dari ujung lor sampai ujung kidul. Kecamatannya apa aja? Kecamatan Tambun Utara. Tambun Utara. Kelurahan Desa Srijaya. Srijaya. Kalau yang di Gabus cuma ada Desa Srijaya doang. Desa Srijaya. Selain Desa Srijaya ada Desa Sri Mukti. Sebelahnya ini Desa Srijaya. Srijaya ini namanya Gabus Singkil. Kalau sebelahnya Desa Sri Mukti Gabus Duku. Gitu. Gabus Duku. Oke Pak, balik lagi nih. Katanya Kampung Gabus tuh kampungnya para Jawara. Emang banyak tuh Jawara-Jawara? Ya itu kan tahun-tahun 45-an itu. Mungkin dulu ya tadi banyaknya para gerombolan dulu. Artinya memang yang zaman dulu itu orang pada masing berjago-jago gitu. Siapa yang jago ya istilah kata dia itu apa ya, ibaratkan yang paling diseganin itu artinya dia yang paling jago nih gitu. Jago zaman sekarang beda itu, orang yang artinya jago dulu sama jago sekarang bedanya. Jago dulu mungkin dalam silatnya atau kegagahannya, mungkin kalau sekarang kan udah zaman modern, jago dalam IT ya. Iya tentang teknologi. Ya? Nah iya harusnya itulah baru jago gitu. Karena udah zaman canggih zaman sekarang. Kalau udah tidak lagi istilah kata ngerti di zaman sekarang tentang IT, mungkin itu udah ketinggalan zaman gitu. Kalau budaya sama ciri khas Gabus sendiri ada gak? Budaya kita ini kan dulu ya kayak jaipongan, Jaipongan, topeng, tari topeng. Suku di Gabus itu suku apa? Betawi. Iya Betawi. Betawi ya. Ya kayak jaipongan. Ya artinya banyak ya, kayak jenis apa itu pencak silat gitu kan, tari-tari dari kayak jaipongan gitu. Itulah kearifan lokal ya kata ya, budayanya ya kayak tari topeng, jaipongan. Mungkin itu udah tradisi lah di kampung kita kan gitu. Kalau di Gabus sendiri ada hal-hal mistisnya nggak sih? Ya kalau zaman dulu iya. Sering mungkin ada. Banyak santet atau apa kan gitu ya. Banyak perdukunan Ya zaman perdukunan ya mungkin apa ya, karena mungkin dulu awam gitu dulu. Kalau sekarang kan tadi karena udah banyaknya banyaknya pondok pesantren, mungkin udah ketinggal lah yang begitu-begitu gitu. udah nggak percaya gitu lagi. Udah enggak lagi gitu. Bukan adanya di sini di samping rumah. Nah, dan dulu kita belajarnya juga mungkin nggak terbuka, sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi itu? Ya karena orang dulu itu kan nggak kepengen terekspos, artinya itu nggak bahasa gampang itu nggak pengen nyombongkan diri gitu kan. Nah setelah zaman udah semakin modern dan segala misalnya kayak padepokan silat itu kan kebanyakan diekspos ya, makanya kita fleksibel ngikutin perkembangan zaman. Akhirnya kita agak menunjukkan diri lah bahwasannya di sini ada padepokan PSP, kepanjangannya Padepokan Satria Panulung. Terus kenapa dinamakan Padepokan Satria Panulung? Guru mengharapkan atau berkeinginan supaya murid-murid yang ada di sini, yang belajar bela diri di sini, itu supaya bisa menjadi penolong bagi yang lemah, gitu. Nah, terus berjalan beberapa tahun sudah, kurang lebih mungkin dari sekitaran 5 atau 6 tahun, bahkan mungkin bisa sampai 10 tahun. Ya, kita akhirnya membentuk Majelis Zikir PSP. Sama juga Majelis Zikir PSP itu Majelis Zikir Padepokan Satria Panulung. Nah, itu pun untuk para jamaahnya nggak dikhususkan untuk anak-anak Satria Panulung. Jadi terbuka untuk umum, gitu. Siapapun yang mau ikut zikir, ikut berada di tengah-tengah majelis zikir ini, siapapun silakan. Jadi di sini juga
merupakan ya ada misi dan visi untuk menjadi wadah daripada perkumpulan orang-orang yang Betawi, khususnya orang Bekasi. Tuh. Berarti dari yang dulu tertutup sekarang jadi terbuka. Nah, Ya, betul. Gitu. Selain mencari sumber informasi dari para jawara di sana, kita juga mendatangi salah satu warga setempat untuk dimintai informasinya. Akila. Iya, Teh Lilis. Ada abang. Karena ya istilah tadiannya di Gabus itu banyak jawara, artinya gitu. Kalau buat bahasa Betawinya mah tuh orangnya juga kekompakannya masih full, kekompakannya nyatu gitu. Kalau paham nggak kalau bahasa Gabus? Masih misalnya gini, adek kan ribut nih, terus adek nyambat nih sama teman adek tuh udah langsung pro gitu, nyatu langsung berangkat gitu, kompak gitu bahasanya. Gas aja gitu. Hah? Kalau ada ribut ikut-ikut aja, gas aja gitu. Iya gitu, langsung nyatu kalau mau paham. Tuh kalau Gabus, tadian dari tahun 70-an, 80-an itu Gabus sangat disegenin sama kampung lain. Iya, kalau sejarah Gabus itu tadiannya kan istilahnya emangnya satu kampung. Ya, bahasanya kampungnya itu kampung Gabus. Gabusnya Gabus pabrik. Nah, karena udah pabrik. Gabus pabrik. Ini Seamur. Berarti aslinya dulu tuh sini pabrik. Nah, asli pabrik. Penggilingan padi gede sini panggil pabrik. Masih ada pabriknya? Udah enggak, dari zamannya Belanda. Tuh. Nah, itu kan di Kongsi itu kan tempat rumah Belanda asli. Gimana? Itu ke eretan perahu. Eretan perahu dekat Yang gedung walet. Gedung walet. Yang tadi kita lewatin. Nah, gedung walet kan eretan perahu tuh. Tahu? Eretan perahu turun. Nah, itu kan ada gedung tinggi tuh. Oh iya. Nah, jadi sarang walet itu, nah itu rumah Belanda. Nah, di situ tadian itu penggilingan padi. Pabrik panggilnya, pabrik padi. Nah, makanya ya ada sebutan Gabus pabrik. Dulu bekas di Belanda. Iya, dekat penjajahan juga kan Belanda tinggalnya lama. Pas itu mah udah ada Gabus. Lah udah. Oh, berarti udah lama banget sih. Udah ada Gabus. Ini kan Belanda di sini aja udah hampir berapa bulan sini nih. Oh, berarti yang salah Belanda. Ya enggak, ya masalah berapa tahunnya enggak tahu dah, Abang juga. Iya, pokoknya di situ kan dia lama. Soalnya orang tua lagi masih kecil itu sering minta roti di situ sama Belanda. Tuh. Orang tua bapak nih. Iya, itu sering minta roti di situ. Di rumah Belanda ini. Jadi orang tua bapak, orang tua abang masih masih ada apa sih bilangnya ya? Kerja sama orang Belanda itu? Enggak, iya kita kan. Tapi udah ngalamin, udah pernah ngalamin. Rakyat, iya, bukan demo, jadi kan rakyat. Ketemu udah pernah. Iya, ketemu Belanda kan markasnya lah. Nah, markasnya di situ. Kalau dia kan tuh ada jembatan di situ. Jembatan gantung kali Bekasi. Itu eretan perahu. Yang sononya lagi. Yang tadiannya sekarang itu eretan perahu, ya. Oh, itu dulu jembatan buat istilahnya Belanda itu arah ke Jakarta. Terus sekarang jembatan Ya habis. Iya, udah runtuh, orang udah kelamaan. Kalau yang itu, yang jembatan yang soto? Itu mah jembatan baru. Itu mah jembatan baru lah, Pucung juga mah ini. Itu mah ini mah dulu mah lagi tahun zamannya. Tapi dulu ada jembatan. Nah, di jembatan gantung. Coba dah. Ada pernah kejadian apa gitu yang kelang-kelang di sini ada? Ya dulu kan pernah peristiwa ada kejadian. Iya, pas itu orang Gabus itu ada yang istilahnya dianiaya lah, dipukulin itu satu orang itu. Ya akhirnya kan orang Gabus emosi marah. Iya, jadi itu yang kita gerak. Nah, akhirnya kan orang Gabus bergerak semua 4 kelurahan.
Iya, 4 kelurahan. Ya, Sri Amur, Sri Mukti, Sri Mahi, dan Sri Jaya. Nah, itu akhirnya apa? Peristiwa itu waktu itu kelam terjadilah kejadian itu nyerang Kampung Pisangan. Hancur tuh. Ya, Pisangan kan waktu itu diserbu, apa istilahnya 4 kelurahan lah. Akhirnya kan ada yang dibakar rumahnya itu. Waktu itu Pisangan. Peristiwa itu tahun berapa ya? 9. Pokoknya di antara 97-an dah itu. Emang lupa Banyak korban ingat. enggak? Hah? Banyak korban yang Kalau korban meninggal. sih, nah kalau korban jiwa tuh nggak ada. Nggak ada. Iya, itu hanya istilahnya buat sasaran itu ya rumah dibakar. Oh, Bang. Iya, akhirnya orang yang nggak ada kan pada kabur. Ya akhirnya itu, kalau orangnya ada kemungkinan banyak korban. Ya untungnya ya pada kabur lah itu, orang Pisangan, hindar maksudnya. Sering kejadian gitu, makanya kekompakan orang Gabus itu yang disalutin. Makanya kampung-kampung lain kalau dengar anak orang Gabus, ya down lah gitu. Kalau di daerah Bekasi mah, iya masih agak linglung. Jadi Bang, sampai sini aja. Kasih ya Bang. Iya dah, ya dek. Iya, Iya. iya dah. Bapak makasih ya. Iya dek. Iya dek. Ibu makasih. Iya. Sampai sini dulu penelitian kita di Gabus kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. See you.